Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Jikalau tadi kami sebutkan di dalam membantah mereka orang-orang yang berbuka puasa dengan sengaja dengan alasan mencari rizki, kecapean, kehausan, kelaparan di dalam ayat-ayat yang bersifat umum, maka di sana ada uqubah, ada balasan yang perih dan pedih di dunia, dan juga ada the punishment bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja dari hadis-hadis yang sahih. Maka di sana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra serta Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim. Imam Ibnu Khuzaimah gurunya Imam Ibnu Hibban, Ibnu Hibban gurunya Imam Al-Hakim. Maka semua sanadnya sama, bertumpu kepada Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir dari Salim Ibnu Amir dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Berkata Nabi kita, baina ana naimun idja'ani malakan. Di saat aku sedang tidur kemudian datang dua malaikat, fa akhadha bidub'ayya, dan mengambil kedua ketiak saya dan membawa aku terbang. Kemudian fa'ata bijabalin wa'ir. Maka fa'ata bi jabalan wa'iran. Kemudian didatangkan kepadaku dengan gunung yang wa'ir. Makna gunung yang wa'ir adalah gunung yang sangat curam, sudut elevasinya 90 derajat. Maka ini adalah sudut elevasi yang vertikal dan tidak bisa naik seperti ini kecuali ahli panjat tebing, the cliffhanger. Maka Nabi dikatakan oleh malaikat, ya Muhammad is'ad, la astati, la atiq. Aku tidak mampu, kata Nabi, untuk naik gunung yang 90 vertikal derajat ini elevasinya. Maka is'ad sanusahilu laka, maka naiklah dan kami akan membantu kamu untuk naik. Maka naiklah Nabi dan dibantu oleh kedua malaikat. Fa'idha fi wastil jabal, maka di saat Nabi di tengah dari gunung yang terjal itu, id sami'na sautan syadidah, maka aku mendengar, kata Nabi, suara melolong yang sangat keras. Maka dikatakan oleh Nabi kepada malaikat, man haula, siapa dari suara-suara yang melolong itu? Dikatakan oleh malaikat, haula alladhi yuftiruna qabla an tahilla saumahum. Maka mereka orang-orang yang berbuka, maknanya berpuasa. Bisa jadi di hari paginya puasa, sahur. Dan mereka berbuka di waktu sebelum masuk kepadanya waktu berbuka. Berbuka di siang hari Ramadan, berbuka di pagi hari sarapan, berbuka di saat lelah melaksanakan kerja, kehausan minum. Maka mereka adalah awa'u ahlin nar, jeritan dari orang-orang di api neraka. Maka Nabi melihat kepada siksa adab, the punishment atas mereka. Disebutkan qaumun mu'allakin bi'araqibihim, jamaah dari manusia yang digantung terbalik, digantung dari mata kaki mereka, sehingga posisi kaki-kaki mereka di atas dan kepala-kepala mereka di bawah. Musaqqaqatun asdaquhum daman, tasilu asdaquhum daman. Maka dipecah, dengan diadab dipecah mulut-mulut mereka, maka terbuncah darah ke arah wajah mereka. Maka orang ini semuanya menjerit
dan didengar oleh Nabi. Maka terbayang ya ibadah Allah, adab yang perih dan pedih. Mereka dibalik posisinya, kepala di bawah, kemudian dipecah dari mulut-mulut mereka, dirobek. Makna asdak adalah pipi-pipi yang mendekati kepada telinga, sehingga dipecah bibir sampai kepada robek kepada dekat telinga. Keduanya seperti itu. Maka memuncah darah dan sakit. Maka mereka mendengar, mereka menjerit dan didengar oleh Nabi, awa'u ahlin nar, kata malaikat. Mereka adalah jeritan penduduk, lolongan penduduk api neraka. Maka mendengar jeritan ini dan melihat pemandangan yang dahsyat ini, dari the punishment, dari iqab, ukubah, adab yang perih dan pedih ini, Nabi menanyakan siapa mereka? Haula, mereka dari kaum muslimin, alladzi yuftirun qabla an tahilla saumahum, yang mana mereka berbuka sebelum waktu halal bagi mereka untuk berbuka. Qabla ghurubi syams, iftar bisabab ju' wal atas minas syubul asyadid. Maka bagi mereka orang-orang yang bekerja karet, bekerja panen dari sawit, dan bekerja menjadi tukang, haram bagi kalian. Di saat kalian berdalil dengan aku bekerja keras untuk memberikan makan anak dan istri, maka bagiku boleh untuk berbuka puasa. Dalilnya mana? Bukan dari ashabul a'dar, mereka orang-orang yang kecapean dan kelelahan. Karena telah datang di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara ibnu Azib dan yang lainnya, di mana ada seorang sahabi yang ingat sekarang saya adalah Sabroma, yang mana dia adalah tukang kuli, dan pada saat itu awal dari diturunkan Ramadan dalam keadaan wisol. Makna wisol tidak ada sahur, berbuka puasa setelah tenggelamnya matahari, makan, kemudian setelah adzan Isya ataupun ketiduran sebelum adzan Isya, karena Isya di zaman dulu al-atamah jam 9, jam 10. Maka setelah itu jika tertidur, maka tidak boleh lagi untuk makan sampai kepada maghrib yang akan datang, sehingga tidak ada sahur. Maka disebutkan sahabi yang pada saat awal-awal perkala bulan Ramadan diturunkan dalam keadaan wisol, maka dia datang kepada istrinya dan dia pekerja keras mengangkat batu-batu untuk membuat bangunan. Datang kepada istrinya, hal indaki ta'am, apakah kamu mempunyai ta'am? Tidak, aku akan meminta kepada keluargaku. Pada saat itu para sahabat masakin, untuk buka pun tidak ada. Maka di saat dia pergi, istrinya kepada orang tuanya untuk meminta sesuap dua suap nasi, suaminya dalam keadaan kelelahan, bekerja keras, tidak ada udzur baginya untuk berbuka di tempat kerjanya. Maka akhirnya dia tertidur. Di saat istrinya datang dan diketahui hukumnya, jika tertidur sebelum Isya, maka sudah hilang, haram waktunya. Maka dikatakan, ya habadha, engkau tertidur, qad nimt, engkau tertidur, berarti hukumnya haram bagi kamu sampai bertemu maghrib yang akan datang 24 jam, dan dia seorang pekerja keras. Akhirnya dikabarkan kepada Nabi setelah zuhur, di siang hari yang panas di Madinah panas. Maka di sini dia jatuh pingsan. Kenapa? Karena tidak berpendapat seperti orang-orang yang mengatakan di zaman sekarang boleh berbuka, makan dan minum di saat panen sawit di hutan atau kuli bangunan yang terkena panas matahari. Kenapa? Cari maisha, cari mata pencaharian. Tidak ada. Maka sahabat, jika dia berpendapat seperti ini, dia akan berbuka dan tidak akan pingsan. Namun dia terus menahan lapar dan hausnya dan kelelahannya, akhirnya pingsan, dan akhirnya diturunkan perintah untuk tidak wisol lagi. Dengan turunnya ayat, Kulu wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Dihalalkan untuk melaksanakan sahur dan hukumnya sunnah. Maka di sini menjadi pendalilan bantahan juga kepada mereka, orang-orang yang bermudah-mudahan
dengan alasan mencari nafkah, maka berbuka di siang puasa karena alasan kelelahan, kehausan, maka tidak ada udzur. Dan dulu sahabat pun bekerja keras, dan di Madinah sangat panas, tidak seperti di Damasraya yang sejuk, maka tidak ada udzur. Dan begitu pun hadis yang kedua, ataupun hadis tadi, hadis yang sahih, disahihkan oleh dua imam muhaddits di zaman now, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di As-Sahihah, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain fi Musnad Abi Umamah Al-Bahili. Dan begitu pun hadis yang lain datang dari berbagai sahabat. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, dan dari 5 sahabat yang lainnya. Dari riwayat Tirmidzi saja sanadnya sudah sahih, dikeluarkan oleh Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat naik di atas mimbar yang 3 tingkat, dia katakan amin, amin, amin. Maka dikatakan oleh para sahabat, "Mada fa'alta ya Rasulullah?" Apa yang kamu lakukan mengaminkan 3 kali di saat naik kepada mimbar seperti saya di atas ini? Maka 3 tingkatan, amin di tingkat pertama, amin di tingkat kedua, amin di tingkat ketiga. Kemudian dijawab oleh Nabi, "Ja'ani Jibril, Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, ya Rasulullah, qul amin." Dan makna amin adalah ya Allah kabulkanlah. Katakanlah ya Allah kabulkanlah ataupun amin bagi mereka 3 orang yang masuk perkara ini. Dari 3 perkara ini yang menjadi syahid, menjadi poin pendalilan kita, rajulun dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Di riwayat fansalakha Ramadan walam yughfar lahu. Seseorang masuk kepadanya bulan Ramadan 29 hari ataupun 30, kemudian dia tidak diampuni dosa-dosanya, maka ragima anf, maka burukkanlah dia. Makna ragima anf ay alsaqa anfahu biturab, fahadal ibarah indal Arab al-ihana, di mana wajahnya dan hidung-hidungnya yang mancung dibenamkan kepada tanah dan digesek-gesekkan kepada tanah wajahnya. Dan begitu pun di riwayat lain ba'uda ay ba'uda minal khair, dijauhkan dari kebaikan. Wa di riwayat yang lain syaqiya abdun, maka telah celaka seorang hamba. Maka lafaz-lafaz ini disebutkan, wahai Muhammad, ragima'an, penghinaan. Dan juga bu'ida, dijauhkan wahai Muhammad mereka itu. Dan juga syaqiya abdun, mereka dalam keadaan kesengsaraan. Ini doa-doa keburukan, minta diaminkan kepada Nabi yang dibacakan oleh Jibril. Wahai Muhammad, berikan amin, ya Allah kabulkanlah. Kemudian menyebutkan Jibril 3 lafaz-lafaz yang buruk tadi, ragima'an, dihinakan dia hidupnya, ataupun ba'uda, dijauhkan dari rahmat dan ampunan Allah. Dan yang ketiga syaqiya abdun, maknanya adalah orang ini dalam keadaan kesengsaraan, diaminkan oleh Nabi. Di antaranya apa? Masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Maka apa makna masuk bulan Ramadan tidak diampuni dosanya? Maknanya dia masuk bulan Ramadan dan berbuka, tidak berpuasa, sehingga tidak diampuni dosanya. Mana dalilnya? Pemahamannya seperti itu, mafhum al-mukhalafah dari hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, beriman kepada Allah dan mengharap pahalanya, diampuni dosa-dosanya. Mafhum al-mukhalafah dari ini. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan dan tidak berpuasa tanpa udzur, tanpa sakit, tanpa musafir, namun hanya dengan alasan capek kerja full day, kerja overtime dan sebagainya, maka di sini masuk kepada orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya. Lalu apa balasannya? Ragima'an, dihinakan wahai Nabi. Amin kata Nabi. Di riwayat lain bu'ida, dijauhkan dari kebaikan ya Rasulullah. Amin. Dan di riwayat yang lain syaqiya abdun,
hamba ini hamba yang buruk, sengsara, diaminkan oleh Nabi. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih wa sahahahu Syekhuna Al-Muhaddits Al-Yamani Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka yang hadis-hadis berikutnya terdapat fi sahihain an Abi Hurairah. Lama ja'a rajulun li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah halak wahai Rasulullah, telah hancur aku, telah binasa aku. Faqala Rasulullah madza bika? Qala jama'tu ahli fi nahari Ramadan. Aku telah berbuka dengan berhubungan intim dengan istriku di siang Ramadan. Wasyahid yaqul halaktu, telah hancur aku. Hada fi riwayah muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Wa hunaka bilafdin akhar, dengan lafaz yang lain dari Aisyah, muttafaqun alaih kadalik. Di hadits Aisyah, ja'a rajulun ila Nabi faqala ya Rasulullah ihtaraqtu. Maka wahai Rasulullah, terbakar badanku, hangus badanku. Maka dikatakan oleh Nabi, "Madzabi, kenapa, apa yang terjadi?" Jama'tu ahli wa ta'tu ahli fin nahari Ramadan. Aku berhubungan intim, berqaitus dengan istriku di siang Ramadan. Maka dari kisah sahabiin disebutkan oleh para ulama, di mana para sahabat mereka sangat takut jatuh kepada dosa-dosa yang besar di saat satu hari saja melaksanakan buka puasa. Yas'ur binar ihtaraqtu wa halaktu, hancur aku, binasa aku. Fa kaifa bihaula yuftirun. Mereka berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Fahada sahabi yaum wahid yaqul ihtaraqtu, terbakar aku, halaktu, binasa aku. Maka mereka cuek-cuek saja dalam keadaan 29 ataupun 30 hari, dan begitu pun di tahun-tahun yang sebelumnya. Maka inilah al-uqubah, inilah the punishment, ancaman yang keras dan besar, at-tarhib, bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan bekerja, dengan alasan capek, lelah dan haus. Maka ini ukubah, dan kami sebutkan in the last Friday, di Jumat yang terakhir, sebagai perpisahan dari Jumat di bulan Ramadan. As'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yuwaffiqana fi hadhihi lailah bilailatil qadr. Qulu amin. Kami memohon kepada Allah agar pada kesempatan malam-malam ini Allah menjadikan kita mampu untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Wa nas'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana, di mana Allah menerima ibadah kami dari ibadah puasa kami dan salat tarawih dan witir-witir kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.